Sahabat-sahabat Kristus, suatu sukacita besar di surga kita dapat berjumpa dalam saat teduh hari ini. Bagian Alkitab yang menjadi bacaan kita adalah terdapat dalam kitab Injil Matius pasal 4 ayat 1-11 yang berbunyi demikian. Matius pasal 4. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah Aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Sahabat-sahabat Kristus, ayat hafalan yang akan menjadi perenungan khusus kita hari ini adalah kitab Injil Matius pasal 4 ayat 4, ayat 7 dan ayat 10 yang berbunyi demikian. Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Sahabat-sahabat Kristus, mari kita merenungkan bagian ini di bawah tema Yesus menghafal ayat. Sahabat-sahabat Kristus, siapa bilang disiplin menghafal ayat itu hanya untuk anak sekolah minggu? Tuhan Yesus sendiri menyimpan banyak ayat Alkitab dalam memorinya. Kebiasaan ini mungkin sekali sudah dipupuk sejak kanak-kanak. Injil Lukas mencatat bahwa pada usia 12 tahun saja Yesus dengan cakap bersoal jawab dengan para alim ulama. Bukan sekedar menghafalkan secara mekanis. Perkataan Bapa bagi Yesus ialah sumber kehidupan dan senjata perang. Menghadapi iblis, bisa saja Yesus menghardik, "Aku bukan manusia biasa. Kamu tak mungkin menang, iblis." Atau Yesus bisa saja menantang iblis adu kesaktian, seperti saat Nabi Elia menantang nabi-nabi Baal.
kitab 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 20-40. Namun firman Tuhan yang tertulis sudah cukup bagi Yesus melawan si jahat. Ayat 4, 7, dan 11 bacaan kita. Sahabat-sahabat Kristus, berkali-kali dalam Injil kita akan menemukan Yesus mengutip firman Tuhan saat mengajar. Misalnya dalam Matius pasal 12 ayat 3 dan 5, Matius pasal 19 ayat 4, Matius pasal 22 ayat 31. Meski Yesus ialah Tuhan, sang penulis Alkitab, saat itu ia sedang mengutip perkataan Alkitab yang dihafalkannya sebagai manusia. Memang banyaknya ayat Alkitab yang dihafal tidak menjamin seseorang hidup serupa Kristus. Tetapi terlalu sedikit asupan firman juga tidak akan menghasilkan keserupaan dengannya. Sahabat-sahabat Kristus, sudah sewajarnya tiap pengikut Kristus berusaha hidup makin serupa Dia, termasuk makin bergantung pada setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Pendeta John Piper meluangkan waktu 5-10 menit setiap hari untuk menghafalkan ayat Alkitab. Jemaatnya membuat program hafalan Alkitab bersama setiap minggu sepanjang tahun. Hal praktis apa yang dapat Anda lakukan untuk menambah asupan firman Tuhan dalam memori Anda? Sahabat-sahabat Kristus, ingatlah kitab Mazmur 119 ayat 11 yang berkata, "Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau." Terpujilah Kristus, haleluya. Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Amin.